Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam video yang baru ini kami akan sampaikan ada 3 informasi terkait dengan masih pelaksanaan P3K Guru tahun 2022. Akan ada informasi penting dari BKN terkait dengan kelanjutan dari proses seleksi P3K Guru ini. Kemudian ada informasi terkait dengan penempatan guru honorer atau yang sudah lolos menjadi ASN P3K di tahun 2022, dan satu informasi yang lain. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih teman-teman sekalian. Kalau kita melihat di jadwal terbaru yang dirilis oleh Panselnas, maka hari ini tanggal 14 masuk di tanggal atau di hari jawab sanggah tanggal 14. Kemudian silahkan teman-teman untuk mengecek di akun SSC ASN masing-masing apakah nanti teman-teman ada perubahan atau tidak. Bisa dipantau untuk setiap harinya, karena sebelum pengumuman pasca sanggah berarti status teman-teman walaupun sudah lolos dalam masa prasanggah, artinya masih menunggu sampai di tanggal 9 sampai dengan 10 April 23 pengumuman kelulusan pasca sanggahnya yang menjadi pengumuman final. Nah, informasi yang pertama akan kami sampaikan terkait dengan kemarin teman-teman yang mendapatkan pembatalan dari penempatan ya untuk P1, ada berita gembira untuk 3043 pelamar tetap menjadi prioritas pertama dalam seleksi P3K Guru tahun 2023 dan tidak perlu tes kembali. Ini adalah siaran pers dari Direktorat Jenderal Guru Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek. Coba kita baca. Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas ASN P3K yang terdiri dari Kementerian PAN, RB, kemudian BKN, serta Kemendikbudristek telah mengumumkan hasil seleksi 22 untuk jabatan fungsional guru mulai 9 Maret. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi bahwa 250.300 guru yang mendapat penempatan, kemudian 300.000 yang 550 guru honorer yang telah menjadi guru ASN P3K. Kemudian di sini yang disoroti adalah 4 poin ya bagi pelamar P1 yang belum mendapatkan penempatan. Nah, ini harus teman-teman pahami ya. Yang pertama, kita bisa lihat ya di sini pertama, pembatalan yang terjadi adalah bagian dari proses sanggah dalam seleksi. Pada dasarnya yang dibatalkan hanya penempatan, bukan kelulusannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, para pelamar tersebut tetap berstatus P1, artinya kami prioritaskan menjadi ASN P3K, masih tetap menjadi prioritas. Yang ketiga, para pelamar tersebut akan otomatis diikutsertakan dalam proses seleksi 2023 dengan menggunakan status P1. Dan yang keempat, pelamar tersebut tidak akan tergeser dari sekolah induknya. Cukup membahagiakan ya, walaupun memang pembatalan itu menyisakan luka ya bagi teman-teman, bagi 3043, namun pemerintah masih memberikan keistimewaan tersebut, terutama adalah masih berstatus P1, kemudian menjadi prioritas di tahun 2023 dan tidak akan tergeser dari sekolah induknya. Ini merupakan hal yang cukup membahagiakan menurut kami ya, pengganti yang sepadan. Nah, semoga nanti di tahun 2023 memang 3043 guru ini mendapatkan formasi, artinya pemerintah pusat mampu menekan ya pemerintah daerah untuk mengusulkan formasi, terutama bagi 3000-an guru yang dibatalkan penempatannya oleh Panselnas. Dalam hal ini adalah Kemendikbudristek, kemudian BKN dan Kementerian Pendidikan. Nah, ini informasi yang pertama bagi 3043 pelamar P1 yang dibatalkan penempatannya. Kemudian terkait dengan beberapa hal ya, kemarin sempat menjadi pertanyaan apakah kemudian penempatan itu sebenarnya bisa disanggah. Nah, di sini ada informasi yang menurut kami juga cukup membahagiakan ya, kalau ini langsung dari pemerintah Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah. Nah, kita coba lihat di sini adalah surat kepada cabang dinas pendidikan wilayah 1 sampai wilayah 13
Provinsi Jawa Tengah, tembusannya kepada ke BKD, kepada sekretaris dan para kepala bidang ya yang tertanggal 13 Maret 2023. Perihal hasil seleksi penempatan peserta kategori prioritas pertama pegawai pemerintah perusahaan kerja fungsional guru Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Jadi ini terkait dengan penempatan peserta yang P1. Nah, kita coba cermati bahwa di sini kita baca ya. 1. Kementerian Pendidikan telah menyelesaikan tahapan penempatan bagi P3K untuk kategori 1 berdasarkan hasil seleksi dan hasilnya telah diteruskan kepada BKN. Proses selanjutnya berupa finalisasi pengolahan hasil seleksi penempatan. Yang kedua, yang kedua dan poin yang ketiga mungkin teman-teman bisa cermati. Yang kedua adalah peserta yang telah dinyatakan lulus diminta mengikuti proses tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan. Dan kepada para calon ASN P3K dimaksud untuk mengupdate informasi pada akun SSCASN maupun pada laman informasi yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Nah, ini poin yang kedua. Nah, untuk poin yang ketiga kita bisa lihat apabila di sini ya, apabila terdapat calon ASN yang keberatan terhadap penyampaian usulan penempatan secara berjenjang melalui kepala sekolah dan cabang dinas pendidikan oleh masing-masing, keberatan dan usulan penempatan dimaksud selanjutnya akan dimanfaatkan sebagai salah satu referensi bahan pertimbangan guna penetapan kebijakan lebih lanjut. Kita tahu bahwa untuk penetap SK itu adalah di pemerintah daerah, Pemda ya, kalau di dinas pendidikan kabupaten kota ya, berarti bupati, kemudian dinas provinsi maka gubernur yang membuat SK atau menerbitkan SK. Kalau di Jawa Tengah ini peserta yang keberatan terhadap penempatan itu bisa mengajukan tidak by sistem tapi langsung melalui birokrasi yang ada dari kepala sekolah, kemudian ke cabang dinas, dan nantinya keberatan tersebut akan dijadikan salah satu referensi bahan pertimbangan guna penetapan kebijakan lebih lanjut. Nah, ini menurut kami sebuah kebijakan yang bagus dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah ya, karena memang ketika P1 lingkupnya adalah provinsi, maka penempatan bisa antar kabupaten. Ini tentunya merupakan satu tantangan nih bagi teman-teman P1 yang ditempatkan di luar kabupaten, karena antar kabupaten itu masih menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Nah, ini teman-teman untuk Jawa Tengah. Bagaimana untuk daerah teman-teman? Kemudian informasi yang berikutnya terkait dengan tadi penempatan ya. Penempatan kalau kita lihat ini melalui sistem ya, karena ini chat dengan Bud KTK Kemendikbudristek. Ini menanyakan tentang penempatannya ini. Apakah ya? Kemudian di sini kita coba lihat beredar link di salah satu grup P3K DKI mengenai data penempatan lokasi buat peserta P3K yang mengalami kendala masalah jarak penempatan. Apakah link produk tersebut resmi dikeluarkan atau tidak? Nah, kalau ditanyakan ke sistem Kemendikbudristek maka jawabannya tidak ya. Mungkin ini sama dengan Jawa Tengah, kita tidak tahu karena kita tidak bisa mengakses untuk informasi suratnya. Namun kalau kita lihat di sini penempatan lokasi mengalami kendala masalah jarak penempatan, ini mungkin hampir sama dengan kebijakan yang coba diambil oleh pemerintah pemerintah Jawa Tengah yang akan mempertimbangkan untuk keberatan penempatan ya. Nah, kemudian dijawab di sini oleh Bud Kemendikbudristek ya. Selamat malam. Jika sudah dapat penempatan maka tidak bisa dirubah atau disanggah. Yang bisa disanggah adalah yang tidak lulus seleksi hasil P3K Guru 2022, formasi tidak bisa dilakukan perubahan atau diganti. Lokasi penempatan sudah keputusan dari Panselnas, maka mohon ikuti arahan dari Panselnas. Nah, ini kalau jawaban dari Kemendikbudristek seperti itu. Kemudian ini juga sama menanyakan tentang apakah bisa menyanggah dari hasil penempatan. Kemudian sama dijawab. Di sini adalah perubahan atau lokasi itu tidak bisa karena sudah menjadi keputusan dari Panselnas. Jadi penetapan lokasi itu sudah keputusan Panselnas dan tidak bisa dirubah, disanggah ya. Yang bisa disanggah adalah nilai sendiri, bukan nilai orang lain ya. Ini jawaban-jawaban dari pertanyaan teman-teman terkait dengan proses sanggah
penempatan, karena banyak juga ya ternyata teman-teman yang ditempatkan itu sangat jauh ya di batas kabupaten seperti itu, sehingga memang banyak sekali yang mencoba untuk menyanggah atau meminta penempatan yang lebih dekat jaraknya dengan tempat tinggal masing-masing. Nah, ini tiga informasi teman-teman yang kami sampaikan ya. Yang pertama terkait dengan tadi status P1 bagi teman-teman yang 3.000-an yang dibatalkan penempatannya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memberi ruang bagi teman-teman untuk bisa mengajukan keberatan atas penempatan yang diterima untuk P1. Kemudian yang berikutnya adalah tentang tadi penempatan yang tidak disanggah melalui sistem SSC ASN. Semoga ini memberikan manfaat. Teman-teman tetap pantau ya akun masing-masing untuk menunggu dari pengumuman hasil seleksi P3K pasca sanggah yang akan diumumkan tanggal 9 sampai 10 April tahun 2023. Sembari teman-teman menyiapkan berkas untuk pengisian DRH di P3K di tahun 2022. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.